Kita ke informasi lain. Permasalahan mengenai iuran tapera masih menuai pro dan juga kontra dari masyarakat. Pemerintah melalui Menteri PUPR menyatakan program tapera tidak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima oleh masyarakat. Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera terus menuai reaksi keras dari masyarakat. Kamis kemarin, penolakan diserukan para buruh yang berdemo di Patung Kuda Sabta Pesona. Setidaknya ada 6 alasan buruh menolak tapera. Di antaranya, tidak ada jaminan buruh mendapat rumah dan terlalu banyak potongan karyawan di tengah kenaikan upah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program tapera, begitu pensiun dapat rumah. Pertanyaan kita, di mana lokasi perumahannya? Daya beli masyarakat termasuk buruh lagi turun karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Karena sudah ada potongan-potongan yang lain, BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, pajak, PPh 21, ya, kemudian juga JHT dan sebagainya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengaku tak menyangka dan menyesalkan reaksi publik terhadap program tapera yang disiapkan pemerintah. Karena itu, Basuki menyatakan program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik tabungan perumahan rakyat. Ia menyebut akan mempelajari dan mencari solusi terbaik terkait mekanisme iuran tapera. Kita mengenai tapera, Pak. Mas Kaisang gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Karena 2027, Pak. Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik. Oke? Mas Kaisang. Tapi akan maju, Pak. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting sekaligus dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai kebijakan iuran tapera bisa saja dicabut atau ditunda jika gelombang protes masih bergulir. Bisa nggak sih kebijakan-kebijakan yang tidak populis seperti ini akhirnya juga endingnya dicabut begitu? Bisa saja. Bisa saja ya. Pilihan-pilihan opsi itu kan makanya tadi saya bilang akan bisa terbuka oleh si pengambil kebijakan. Okay. Makanya kita akan bisa perhatikan hari ini sangat kontroversial dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andrea juga bahwa ini dua kebijakan di menjelang akhir Presiden Pak Jokowi berakhir itu kontroversial, termasuk UKT gitu ya. Dan ini menurut saya juga adalah kesempatan juga untuk diperbaiki dulu gitu sebelum untuk dilanjutkan. Dan kita bisa lihat juga bagaimana respon Presiden terpilih Pak Prabowo sendiri juga reaksinya tidak terlalu kita akan lihat lah situasi. Artinya respon ketika melihat situasi ini artinya kan ada kemungkinan untuk dievaluasi. Jadi artinya pilihan-pilihan ini tentu bisa dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan bagaimana ini harus dilakukan gitu ya. Jadi tidak ada yang salah juga untuk kemudian direview, ditarik dan kemudian dibicarakan lagi. Sebelumnya, Komisioner BP Tapera menegaskan potongan gaji untuk tapera belum tentu dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya tata kelola baik dari komite maupun pengelolaan dana dan model bisnis dalam dana tabungan perumahan rakyat. Timeline 2027 mungkin nanti Pak Prima bisa menambahkan. Itu ya tidak saklek seperti itu. Ya. Tergantung bagaimana kesiapan BP Tapera. Ya. Kalau kami dinyatakan telah siap oleh pemerintah, oleh komite untuk memulai collection baru, ya pasti nanti akan ada proses sosialisasi juga. Apa yang menjadi dasar pungutan, gitu kan? Ketentuan mengenai tapera ini dihujani kritik, lantaran bahkan memotong penghasilan para pekerja.
Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 menyebut besaran simpanan tapera adalah 3% dari gaji atau upah. Tim Liputan Kompas TV.